Polisi mengumumkan sketsa wajah pelaku dan orang yang membantu penembakan pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka menyelidiki ciri-ciri eksekutor itu dari rekaman kamera pengawas di sekitar TKP serta keterangan para saksi. Penyelidikan kasus penembakan terhadap seorang pengusaha pelayaran di Jakarta Utara dilakukan secara intensif. Polisi menganalisis sejumlah rekaman kamera pengawas yang ada di tempat kejadian perkara serta jalan sekitarnya. Mereka juga menggali keterangan dari beberapa saksi yang melihat langsung para pelaku. Dari keterangan-keterangan yang sudah kami kumpulkan, baik itu keterangan para saksi maupun keterangan yang dipadukan dari scientific crime investigation melalui rekaman CCTV maupun alat bukti lainnya, kami hari ini mencocokkan adanya ciri-ciri dari pelaku yang diduga melakukan penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut. Adapun ciri-ciri pelaku, yang pertama adalah eksekutor, itu seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 35 tahun, kulit sawo matang, berperawakan agak kurus dan tinggi sekitar 160 cm. Pada saat kejadian yang bersangkutan menggunakan topi dan menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah pelaku yang membantu atau menunggu eksekutor yang menggunakan sepeda motor warna hitam. Ya, ini seorang laki-laki juga, usia kurang lebih 45 tahun, kulitnya hitam, perawakan agak gemuk, tinggi kurang lebih 170 cm dan rambut ikal. Rekan-rekan sekalian, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim Pusinafis, kemudian dari laboratorium forensik juga, kemudian kami mendatangkan juga ahli untuk sketsa wajah, dan kami pada siang hari ini akan menyampaikan sketsa wajah dari pelaku yang kita duga melakukan penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut, ya ini eksekutor dan yang pembantunya. Ini untuk jadi ini adalah yang sebelah kanan yang menggunakan topi dan memakai masker adalah eksekutor yang melakukan penembakan terhadap korban ST. Kemudian yang sebelah kiri yang tanpa menggunakan masker, jadi kebetulan ada saksi yang kebetulan mengetahui bahwa dua orang ini memang sudah cukup lama menunggu di seputaran TKP sebelum peristiwa terjadi. Sehingga dari beberapa saksi yang kami mintain keterangan, ada saksi yang menjelaskan bahwa saksi paham betul bahwa orang yang kemudian diduga melakukan penembakan dan membantunya adalah saksi yang tadi atau sebelumnya bertemu dan mungkin berada di sekitar lokasi. Ya, ini kebetulan yang kedua ini pada saat itu tidak memakai masker. Kini polisi juga tengah menanti hasil uji balistik, selongsong dan proyektil peluru yang dikumpulkan dari TKP di Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk menentukan jenis dan identitas senjata yang digunakan pelaku. Dari Jakarta, Desti Kusumo, Novi Zakaria, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Insiden penembakan seorang pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara ditengarai dilakukan oleh dua orang pelaku. Satu orang eksekutor yang menembak pelaku dari jarak dekat dan satu lagi bersiaga untuk membawa eksekutor melarikan diri usai melakukan aksi kejinya. Dugaan pelaku adalah membunuh
pembunuh bayaran menyeruak, motif persaingan bisnis tercium mengingat korban adalah seorang pengusaha. Polisi pun sudah mengantongi identitas pelaku yang disebar dalam bentuk sketsa. Kita akan membahas lebih detail dalam kasus ini bersama Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Wirdanto, dan kriminolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Risa dan juga Mas Andro. Ya, Bang Reza juga selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Wirdanto, sejauh ini dari barang bukti yang ditemukan dan juga kesaksian para saksi ini perkembangannya seperti apa? Baik, jadi dari hasil olah TKP yang sudah kami lakukan sebanyak 2 kali, kami sudah menemukan adanya barang bukti seperti adanya selongsong peluru berjumlah 5 dan kemudian ada 1 proyektil juga. Dan kemudian sudah kami lakukan pemeriksaan kepada Puslapor Mabes Polri untuk diuji balistik supaya bisa menentukan identitas dari jenis senjatanya. Kemudian kami juga sudah mencoba untuk memeriksa sejumlah saksi yang ada di TKP dan juga termasuk di lingkungan sekitar korban dari mulai pihak keluarga dan juga rekan-rekannya. Tentunya di sini kami berharap untuk bisa menemukan adanya motif yang mengakibatkan terjadinya kejadian ini. Demikian. Apakah dari pernyataan keterangan para saksi di lingkup keluarga, adakah keterangan bahwa semasa hidup korban ini memiliki mungkin musuh atau persaingan usaha atau apa, Pak Kasat? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari para saksi, ini saat ini masih kami laksanakan pemeriksaan secara intensif. Jadi kami lakukan mencoba untuk menggali kembali secara mendalam kira-kira apa motif dari penembakan ini. Ya, tentunya di sini kami mencoba untuk terus mengembangkan relasi-relasi dari mulai kerabat dan juga relasi-relasi dari korban, termasuk juga para karyawan, dari apakah memang keseharian dari korban ini sempat bersinggungan dengan orang tertentu. Demikian. Ya, Pak Kasat, sejauh ini dari saksi ataupun karyawan pernah tidak mengatakan bahwa ada yang datang dengan kondisi yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya ataupun memata-matai di sekitar lokasi? Nah, untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman dari pemeriksaan tersebut. Memang dalam kurun waktu beberapa hari ini ada sejumlah orang yang tentunya berinteraksi dengan korban. Namun demikian kami mencoba untuk memprofiling dari orang-orang ini, apa kepentingannya berinteraksi dengan korban dan apakah memang terjadi sesuatu hal yang sifatnya mungkin bersinggungan dengan korban. Mengenai barang bukti, Pak, kabarnya di lokasi kejadian ditemukan sekitar 4 atau 5 selongsong peluru ukuran 38. Kami ingin tahu lebih jelas sebenarnya polisi yang biasa menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan senjata api. Ini biasanya senjata yang digunakan untuk apa dan oleh siapa? Ya, jadi kalau berbicara masalah selongsong peluru yang kami temukan yaitu berjumlah 5 butir dan kemudian ada 1 proyektil, kalibernya adalah kaliber 380 auto, yang ini biasanya digunakan untuk senjata jenis pistol. Namun demikian kami tentunya harus mencoba untuk melakukan penelitian secara mendalam dari aspek laboratoris untuk bisa menentukan jenis dari pistol ini. Dari keterangan para saksi, ada yang mencurigakan untuk dikembang lebih lanjut? Ya, untuk saat ini kami masih melakukan pemeriksaan pendalaman kepada para saksi dari mulai pihak keluarga dan juga termasuk relasi-relasi dari korban. Ya, tentunya kami di sini mencoba untuk menggali apakah memang ada motif-motif tertentu di balik kejadian ini. Baik, Pak Kasat, kalau dari keterangan keluarga, kan kalau lihat di CCTV antara korban dan juga pelaku sempat berpapasan dengan jarak yang sangat dekat, kemudian pelaku dari arah belakang menembak korban. Ini ada unsur mereka berdua saling kenal atau tidak, Pak? Dari penyelidikan polisi seperti apa pengembangannya, Pak? Tentunya di sini kami mencoba untuk mendalami apakah memang korban mengenali pelaku. Namun demikian kaitan dengan masalah pelaku yang jelas kami mencoba untuk mengidentifikasi melalui saksi-saksi yang ada di TKP. Dan tentunya saksi-saksi di TKP ini mencoba untuk mengutarakan ciri-ciri dari pelaku yang kemudian kami tuangkan bekerja sama dengan Pusinafis dari Polda Metro Jaya untuk bisa mencoba untuk membuat sketsa wajah berdasarkan keterangan dari para saksi yang ada di TKP. Dan kami sudah mengeluarkan sketsa wajah dari pelaku tersebut, yaitu ada 2 tersangka. Yang pertama sebagai eksekutor dan yang kedua adalah sebagai pengendara motor yang membantu untuk melarikan diri. Yang harapannya tentunya di sini kami mencoba untuk
mencoba untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam langkah penyelidikan ini. Dan apabila memang sesuai ada yang mengenali atau juga mengetahui identitas dari pelaku-pelaku tersebut ataupun juga mengetahui informasi terkait kejadian seputaran dengan kejadian penembakan ini, harap untuk bisa menghubungi kami dari pihak kepolisian. Kami sudah membuka ada hotline kami yaitu di 0811 856 9696. Harapannya itu juga bisa dihubungi untuk bisa diberikan informasi kepada kami. Di bagian mana saja di tubuh korban ditemukan tembakan? Ya, berdasarkan hasil dari otopsi sementara dari Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, ada 3 perkenaan di tubuh korban, yaitu yang pertama di bagian punggung yang sehingga tembus ke dada mengenai organ jantung, dan kemudian 2 di wajah korban yang dua-duanya juga tembus. Baik, kita ke Mas Reza. Mas, bertubi-tubi ada 5 selongsong peluru yang ditemukan, tapi yang kena di bagian tubuh ada 3. Analisa Anda, Mas, mengenai kasus penembakan pengusaha pelayaran di Kelapa Gading ini, Mas? Ini pilihan semantik yang kita gunakan adalah pengusaha. Oke. Kemudian tadi Mbak Syira mengatakan ada kemungkinan pembunuhan bayaran, misalnya seperti itu. Saya teringat bahwa kalau kita bicara kasus-kasus contract killing atau pembunuhan berencana, memang pembunuhan berencana bukan paling sering didorong atau dilatar belakangi oleh motif finansial, motif instrumental. Ada keinginan untuk memperoleh harta si korban. Apakah itu dalam konteks persaingan usaha atau perebutan warisan atau apapun itu, yang jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat instrumental tertentu. Tapi yang mengejutkan bahwa justru yang terbanyak di balik kasus-kasus pembunuhan bayaran, kalau ini memang pembunuhan bayaran, justru bukanlah motif instrumental, tapi motif emosional. Konkretnya, pembunuhan bayaran paling dominan, paling banyak dilatar belakangi oleh situasi di mana ada hubungan asmara, ada percintaan yang kemudian porak-poranda. Jadi sangat-sangat pribadi, sangat-sangat personal, sangat-sangat sentimental ternyata faktor atau motif yang paling banyak menyebabkan terjadinya kasus pembunuhan bayaran. 2 motif ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di satu sisi masuk akal kalau teman-teman di kepolisian melakukan investigasi terkait dengan kemungkinan adanya motif terkait dengan status orang ini, korban ini sebagai seorang pengusaha. Tapi dari sudut keilmuan, kita memiliki pembenaran untuk juga menyemangati teman-teman di kepolisian untuk melihat kemungkinan adanya motif lain. Bukan motif instrumental, bukan motif finansial, tapi motif emosional. Saya bicara secara umum. Oke, Mas Reza, tapi kalau misalnya dilihat tadi dari 5 tembakan, 2 yang meleset. Artinya, kalaupun misalkan dia pembunuh bayaran, ini profesional atau tidak? Situasi di lapangan saya hanya bisa meraba-raba ya, terbatas pada yang bisa disaksikan di CCTV. Tapi kalau benar ternyata dari jarak sedemikian dekat, nyaris point blank. 5-10 meter? Ya, sangat dekat gitu ya. Tetapi kemudian meleset ada sekian banyak peluru, maka kita pantas untuk menduga ini boleh jadi adalah 1 atau 2 dari 4 tipe pelaku pembunuhan bayaran. Ketika saya bicara pelaku artinya eksekutor ya, bukan mastermind, bukan intelektual dader, bukan orang yang mengotaki atau membiayai pembunuhan bayaran tersebut. Tipe pembunuhan bayaran pertama yang disebut sebagai novice, artinya ya pemula. Karena sehari-hari sudah mengalami kesulitan hidup, dia tidak lagi bisa mengandalkan mata pencarian yang selama ini dia tekuni, mungkin terkait corona dan seterusnya, maka dia banting setir, mencari kesempatan untuk mendapatkan uang dalam tempo singkat. Novice, pendatang baru. Indikatornya apa? Indikatornya dalam jarak sedemikian dekat, ternyata tidak seluruhnya peluru mengenai sasaran. Tipe pertama. Tipe yang kedua dilettante. Maksudnya apa? Orang ini juga pemula, tetapi sayang beribu sayang, dia sudah begitu dekat dengan korbannya, tapi gagal untuk melakukan misi satu hal. Gagal mendehumanisasi korban. Pembunuh bayaran itu, Mbak Syira, Mas Andre, agar dia sukses dalam menjalankan misinya, dia harus bisa mendehumanisasi korbannya. Dia harus bisa menganggap korbannya bukan sebagai manusia. Dia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa korban adalah target titik yang mendatangkan manfaat uang bagi dia. Tapi, adakah kemungkinan karena yang bersangkutan bukan profesional, yang bersangkutan pendatang baru, yang bersangkutan awam, maka 2 atau sekian banyak peluru yang meleset itu merupakan indikator bahwa dia gagal mendehumanisasi korban. Pada momen genting itu, pada momen kritis itu, justru terbangun entah itu perasaan iba, perasaan kasihan, perasaan
apapun itu yang membuat munculnya semacam ikatan emosional antara si penembak dengan sasaran yang harus dia tuju. Spekulasi saya yang tentu saja tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian adalah 1 atau 2 kemungkinan tipe pembunuhan bayaran ini, bukan tipe ketiga dan apalagi bukan tipe keempat. Menarik Mas Reza, spekulasi yang presisi ini yang kami tunggu, nanti kita elaborasi lagi Mas dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.